Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Hey, 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 yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, mari kemari. Waktunya kita untuk Tuhan. Hello, sehat semua kan? Adik-adik, kita akan mulai persekutuan kita di minggu ini. Yuk, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menikmati waktu kita dengan Tuhan karena kita cinta Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersukacita pada saat ini karena kami tahu ini waktu yang berharga. Kalau kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus melalui pujian kami, melalui firman Tuhan, melalui pertemuan kami dengan teman-teman kami yang lainnya walaupun secara online, juga dengan lose-lose, kami sangat bersyukur untuk hal itu. Biarlah saat ini, waktu ini Tuhan sungguh-sungguh hadir di hati kami, memberkati kami, dan membuat kami penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk bersekutu saat ini. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai,
kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih.
adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang waktunya kita untuk menenangkan hati kita, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Supaya kita lebih konsentrasi, lebih fokus, siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami memahami setiap bagian dari cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami sungguh-sungguh rindu belajar, kami sungguh-sungguh rindu bisa mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus ditangkap di atas Bukit Zaitun, para prajurit membawa Yesus menghadap para pemimpin agama di Yerusalem. Mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau anak Allah?" Yesus menjawab, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Para pemimpin itu pun marah dan tidak mau mendengarkan hal ini. Mereka ingin Pilatus menghukum mati Yesus. Pilatus berbicara dengan Yesus dan tidak menemukan satu kesalahan pun yang Yesus lakukan. Lalu Pilatus mengirim Yesus menghadap Raja Herodes. Namun, Yesus hanya diolok-olok oleh Raja Herodes dan pasukannya. Setelah itu, Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Pilatus tetap tidak menemukan satu pun kesalahan yang Yesus lakukan. Pilatus memberitahukan kepada orang banyak dia tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat dia layak dihukum mati. Tapi para pemimpin agama dan orang banyak mulai berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Meskipun Pilatus sudah memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yesus tidak bersalah, mereka tetap ingin Yesus mati disalib. Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk diperlakukan sesuai yang mereka inginkan. Yesus dibawa pergi dan kerumunan orang mengikutinya dari belakang. Ketika mereka tiba di suatu tempat bernama Kalvari, Yesus dipaku di atas kayu salib yang kasar. Apakah adik-adik pernah jatuh dan terluka? Ketika kita terjatuh dan terluka, rasanya pasti sangat sakit. Bahkan kita bisa menangis. Nah, luka yang ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib lebih menyakitkan daripada saat kita terjatuh adik-adik. Karena kedua tangan dan kakinya dipaku. Itu sangat menyakitkan. Tuhan Yesus rela menanggung rasa sakit itu karena dengan rasa sakitnya, bahkan kematiannya, maka dapat menebus umatnya yang berdosa. Pada saat Tuhan Yesus meninggal, siang hari yang seharusnya terang menjadi gelap gulita adik-adik. Matahari tidak bersinar. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, para murid dan pengikut Yesus sangat sedih atas kematian Yesus karena mereka sangat mengasihi Yesus. Namun, ada seorang pengikut Yesus bernama Yusuf. Yusuf meletakkan tubuh Yesus di sebuah kubur yang istimewa. Pada hari pertama di minggu itu, para perempuan yang telah mengikut Yesus dari Galilea bergegas ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempahan untuk tubuh Yesus. Ketika para perempuan sampai di depan kubur Yesus, betapa terkejutnya mereka melihat batu besar penutup kubur Yesus telah terbuka. Mereka pun cepat-cepat masuk ke dalam kubur Yesus. Namun, mereka tidak menemukan tubuh Yesus. Mereka menangis dan kebingungan. Tiba-tiba, dua malaikat yang memakai pakaian yang berkilau datang dan berdiri di dekat mereka. Malaikat itu memberitahukan kepada para wanita bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian
Para perempuan itu ingat akan ucapan Yesus yang mengatakan bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berita terbaiknya ialah Yesus telah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus lebih kuat daripada kematian karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat kita yang menepati janjinya untuk bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang Losa akan tutup dengan doa ya adik-adik. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Terima kasih juga karena Engkau telah bangkit dari kubur seperti yang telah Engkau janjikan. Tolonglah kami agar kami dapat menceritakan kabar baik ini, yaitu bahwa Engkau adalah juru selamat yang hidup kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.